Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau mereview sebuah program aplikasi yang dimana program aplikasi ini merupakan produk keluaran dari kegiatan penelitian dasar yang saya kembangkan bersama tim peneliti. Adapun untuk program aplikasi ini itu kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman atau software MATLAB versi R2018B yang dimana menggunakan komponen GUI atau Guide User Interface dan menggunakan deploy tool sehingga kami mengembangkan aplikasi Promotrack yang bisa diinstal ataupun dipasang di PC atau laptop tanpa harus menginstal software MATLAB itu terlebih dahulu. Nah, sekilas aplikasi ini kami beri nama Promotrack, akronim dari Projectile Motion Tracker versi 1 karena masih merupakan versi pengembangan awal. Oke, tampilan ini merupakan home atau tampilan depan atau tampilan utama dari aplikasi Promotrack itu sendiri. Terdiri atas 4 panel. Yang pertama yang berwarna hitam atau bertuliskan 1 ini merupakan panel video. Lalu yang di sebelah kanan ini ada panel kedua yaitu panel konversi skala pixel ke skala sentimeter. Lalu di bawahnya ada panel yang ketiga yaitu panel analisis yang akan menghasilkan atau menampilkan output keluaran dari aplikasi Promotrack berupa 3 grafik. Lalu yang panel terakhir yang 4 itu adalah panel pembacaan data. Oke, di sini untuk aplikasi Promotrack itu bisa berjalan menggunakan 2 bahasa atau disebut sebagai bilingual. Nah, di sini ada pilihannya untuk tampilan dari toolbar untuk kita memilih bahasa yang digunakan, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika kita gunakan bahasa Inggris, maka akan muncul dialog box untuk konfirmasi apakah kita ingin mengganti ke bahasa Inggris. Jika user atau pengguna mengklik tombol OK, maka nanti otomatis tombol pilih video, deteksi objek maupun tulisan lainnya dalam bahasa Indonesia akan otomatis berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Yang tadinya di sini pilih video menjadi import video, deteksi benda menjadi deteksi bold. Lalu di sini tadi ada konversi menjadi convert dan sebagainya. Otomatis sudah dirubah ke dalam bahasa Inggris. Demikian pula untuk panel analisis tadi menjadi analysis. Oke, tinggal kita rubah lagi ke bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu atau bahasa yang sering kita gunakan. Oke. Nah, seperti ini. Oke, petunjuk kerja dari Promotrack di sini adalah kita kerja di panel pertama terlebih dahulu. Jadi sebelum user atau pengguna bekerja di panel pertama, jadi pengguna ataupun user misalkan itu adalah peserta didik atau siswa di sekolah, kita minta mereka melakukan perekaman video. Perekaman video di mana tindakannya adalah siswa atau peserta didik tadi melempar suatu objek ataupun bola sehingga membentuk kelintasan parabola atau proyektil atau peluru. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Ini merupakan sampel video yang menampilkan gerakan benda atau objek yang membentuk kelintasan parabola. Jadi nanti bisa guru ataupun dosen meminta peserta didiknya untuk merekam kegiatan melempar bola seperti yang ada di video. Nah, untuk jarak ataupun untuk waktunya bebas tinggal ditentukan. Mau menggunakan objek benda apa saja itu boleh. Yang penting nanti ada lintasan proyektilnya atau ada lintasan parabola. Jadi sampel video ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi Promotrack. Oke, langkah pertama di panel 1 video kita klik tombol pilih video. Karena kalau sebelum kita memasukkan pilih video ini atau memasukkan video,
maka tombol deteksi objek, tombol ukur panjang pixel ataupun tombol yang lainnya, atribut yang ada di aplikasi ini tidak akan on. Jadi di sini semuanya masih off. Jadi nanti kita pilih dulu videonya. Nah, kita cari folder di mana kita simpan sampel video yang sudah direkam sebelumnya. Oke. Setelah kita klik, nah nanti akan muncul submenu dari aplikasi Promotrack, di mana di submenu yang tampil di layar ini merupakan submenu yang digunakan untuk melakukan trimming video. Jadi kita akan trimming video sampel tadi, di mana nanti kita akan memposisikan pada frame atau second keberapa atau detik keberapa benda itu mulai melambung atau bergerak sampai dia kembali jatuh ke lantai atau ke tanah. Caranya bagaimana? User ataupun pengguna tinggal menggeser slider yang ada di layar dari skala 0, 5 sampai dengan 50. Jadi untuk tampilan yang ada di layar ini terbagi menjadi 2 frame. Frame pertama ini akan menampilkan gerakan di mana objek atau benda mulai bergerak. Lalu yang di sebelah kanan, frame terakhir akan menampilkan gerakan di mana benda akan kembali jatuh ke tanah. Nah, misalkan di sini kita posisikan kursor di slider paling kiri. Nah, nanti otomatis frame pertama itu akan memunculkan tampilan sampel video keseluruhan. Akan tetapi di sini maksud kita adalah untuk memposisikan detik keberapa di mana benda itu mulai bergerak. Oke, misalkan di detik ke-4 second misalkan di sini. Lalu untuk yang frame terakhir, user atau pengguna dengan cara yang sama tadi tinggal menggeser slider yang di sebelah kanan. Oke. Nah, tinggal kita posisikan pada detik keberapa benda itu akan kembali jatuh ke tanah. Oke, misalkan di posisi ini 49. Nah, jika sudah kita setting sedemikian rupa, nanti bisa kita lanjut dengan mengklik tombol trim video. Nah, otomatis nanti akan muncul videonya di panel video. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan mengolah video atau citra yang sudah kita input ke dalam aplikasi Promotrack, karena untuk aplikasi ini dia bekerja berdasarkan olah video dan olah citra atau yang lebih dikenal dengan video processing dan image processing. Langkah berikutnya masih di panel 1. Pengguna atau user tinggal klik tombol deteksi objek. Oke, bisa kita perhatikan tombol di sebelah kanan ini masih off, karena nanti setelah kita klik deteksi objek baru panel yang lainnya akan on untuk tombol-tombolnya. Oke, setelah kita klik deteksi objek akan muncul submenu yang ketiga dari aplikasi Promotrack, yang di sini kita beri nama LAB Threshold. Nah, untuk submenu ini digunakan untuk melakukan proses segmentasi citra atau olah citra atau image processing yang berasal dari video processing yang sudah kita masukkan tadi di langkah sebelumnya. Nah, untuk segmentasi citra di sini kami menggunakan color space atau ruang warna L, A sama B, di mana L ini adalah light atau tingkat kecerahan dari 0 yang hitam sampai 100 untuk yang putih. Lalu untuk yang A dan B ini merupakan sumbu akromatis, di mana A ini menginterpretasi warna merah sama hijau, sedangkan B ini adalah biru dan kuning. Jadi nanti dari video asli kita akan olah menjadi video yang sudah diproses atau video hasil. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal menggeser slider yang ada di layar dari sebelah kiri ke kanan atau dari sebelah kanan ke kiri sampai tampilan di video hasil di sebelah kanan ini hanya menampilkan gambar objeknya saja.
Karena memang untuk tujuan segmentasi citra itu adalah memisahkan objek dengan latar belakang atau dengan backgroundnya. Jadi nanti akan kita kehendaki di sini adalah hanya muncul gambar objek ini, sedangkan layar yang belakang ini semuanya hitam. Nah, caranya tinggal digeser dari kiri ke kanan. Oke, jika dari kiri ke kanan tidak bisa karena setelah kita geser ternyata semuanya jadi hitam, baik objeknya maupun untuk background. Maka di sini kita lakukan di opsi yang kedua, yaitu dari kanan ke sebelah kiri. Oke, seperti ini. Jadi di sini sudah kita bisa dapatkan hasil di mana pada layar untuk segmentasi citranya sudah berhasil kita lakukan memisahkan objek dengan background atau latar belakang yang di mana latar belakangnya semua berwarna hitam. Oke, jika sudah seperti ini, pengguna atau user nanti tinggal klik tombol ekstrak. Nah, nanti akan muncul hasil tracking gerakan proyektil atau parabolanya di panel 1. Bentuk lintasan dengan warna kuning. Oke, seperti ini. Nanti otomatis panel di sebelah kanan sama panel analisis itu akan on dengan sendirinya. Jadi untuk yang di panel ketiga untuk analisis di sini itu menginterpretasikan dari hasil tracking lintasan yang berwarna kuning yang ada di panel 1. Nah, bisa kita perhatikan di panel 3 untuk analisis ini menampilkan 3 grafik keluaran atau grafik output dari hasil tracking tadi untuk pembacaan gerakan bendanya. Untuk grafik yang pertama ini menyatakan hubungan antara waktu dan posisi pada komponen horizontal. Sedangkan untuk yang grafik kedua di tengah ini menyatakan hubungan waktu dengan posisi pada komponen vertikal. Nah, sedangkan yang terakhir untuk grafik yang paling kanan ini menyatakan hubungan antara posisi dalam komponen horizontal X dan pada posisi komponen vertikal Y. Karena mengingat untuk gerak proyektil atau gerak parabola itu merupakan perpaduan dari 2 buah gerakan, yaitu gerakan pada arah X dan gerakan pada arah Y. Oke, di sini di panel ketiga bisa kita perhatikan untuk satuan atau skala dari koordinat datanya masih dalam bentuk pixel. Nah, sedangkan kalau realnya, kalau misalkan kita perhatikan ketika kita lempar bola sampai membentuk lintasan parabola, itu pastinya kalau di realnya itu kita ukur jarak itu dalam skala sentimeter atau dalam skala meter. Oleh karena itu, untuk mengkonversi pixel ke dalam skala sentimeter, pengguna atau user bisa bekerja di panel yang kedua. Nah, di sini panel konversi pixel ke sentimeter. Nah, caranya terlebih dahulu di sini adalah pengguna atau user setelah merekam video atau saat merekam video pelemparan bola tadi itu diperhatikan betul titik di mana objek mulai dilempar sampai di titik objek itu jatuh kembali ke tanah. Lalu diukur berapa panjang reelnya atau berapa jarak dari posisi pelemparan sampai posisi dia kembali ke tanah. Nah, misalkan setelah diukur ternyata 60 cm. Nah, sehingga nanti pengguna atau user silahkan dicatat jarak dari awal sampai dengan akhir ini adalah 60 cm. Nanti kita akan lakukan konversi yaitu pixel per cm real yang diukur di eksperimen nyatanya. Nah, untuk mengukur berapa sih untuk panjang dalam skala pixel, nanti pengguna atau user tinggal klik tombol ukur panjang pixel. Nah, akan muncul nanti di sini garis. Nah, tinggal diposisikan dari titik awal sampai ke posisi akhir. Nah, berarti jarak dalam satuan pixel itu terbaca 409,27 pixel. Karena memang untuk menyatakan satuan jarak dari foto atau dari picture gambar itu adalah menggunakan
pixel, karena setiap titik yang membentuk warna sekian ini itu dalam skala pixel. Nah, nanti setelah terbaca 409,27 dari hasil penyesuaian posisi dari awal sampai akhir, nanti tinggal user atau pengguna klik tombol akhiri pengukuran, maka nanti secara otomatis kolom panjang dalam skala pixel yang 0 ini akan berubah menjadi 409,27 sekian. Nah, seperti ini. Nah, tadi sudah diinstruksikan untuk mengukur secara real jarak dari awal sampai akhir. Misalkan tadi ataupun sudah diukur 60 cm. Nah, jadi harus diukur terlebih dahulu tadi, jangan sampai di sini 0. Karena kalau di sini masih 0, maka ketika pengguna atau user klik tombol konversi ke cm, maka akan muncul notifikasi konversi dari pixel ke cm terlebih dahulu. Artinya untuk mengubah skala pixel di sini harus ada angka dalam sentimeter. Jadi akan dibandingkan nanti sekian pixel per sentimeter. Jadi dari 409,27 sekian ini akan dikonversi ke yang 60 cm dari real pengukuran tadi. Jadi satu pixelnya per 1 cm. Nah, misalkan di sini kita masukkan 60 cm. Lalu nanti tinggal diklik saja tombol konversi ke cm. Maka secara otomatis skala pixel yang ada di 3 sumbu dari grafik ini akan berubah menjadi cm. Nah, seperti ini. Jika sudah dirubah dari skala pixel ke cm, pengguna atau user sudah bisa melakukan pembacaan data, yaitu pada panel keempat, yaitu cek data. Data apa yang ingin kita cek? Karena untuk aplikasi Promotrack di sini itu bisa mendeteksi posisi di setiap detik dari gerakan benda atau objek yang melambung membentuk lintasan parabola. Contoh, di sini kita klik terlebih dahulu membaca data. Nah, misalkan kita ingin membaca posisi sama waktu, karena di setiap grafik kiri yang pertama sama yang di tengah ini menyatakan hubungan antara waktu sama posisi. Nah, misalkan kita ingin menganalisis komponen horizontalnya atau arah sumbu X. Nah, nanti tinggal diposisikan saja kursornya sampai muncul tanda plus, lalu kita klik di titik yang mana saja di sini yang ingin kita ukur. Nah, misalkan di sini. Nah, akan muncul waktu sekian detik, X, posisi dalam sumbu X-nya adalah 32,17 sekian cm. Nah, sama juga di titik yang lainnya, dalam 1,1 sekon posisinya sekian. Atau di titik yang lainnya lagi, pada waktu 2,6 sekian sekon, maka posisinya 55,41 cm. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melakukan pembacaan data juga di komponen vertikalnya. Tinggal diposisikan kursornya di tiap titik bulatan ini yang merepresentasikan posisi di mana bola yang ada di video tadi itu mulai bergerak sampai dia jatuh ke tanah. Nah, demikian pula di grafik yang ketiga, hubungan dari posisi horizontal sama yang vertikalnya. Nah, seperti ini. Seperti yang kita ketahui, di gerak parabola itu terdapat beberapa variabel, misalkan seperti jarak terjauh atau X-max-nya, lalu ada tinggi maksimum Y-max, atau misalkan waktu saat mencapai tinggi maksimum atau TY-max. Lalu berikutnya ada waktu saat mencapai jarak terjauh atau posisi terjauh, yaitu TX-max. Nah, dari hasil pembacaan data di komponen horizontal sumbu X maupun data di komponen vertikal sumbu Y, pengguna atau user akan bisa menghitung berapa sih nilai Y-max-nya, berapa nilai X-max-nya, berapa nilai TY-max maupun TX-max-nya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus dari pembacaan setiap data yang ada di grafik pertama sama grafik yang kedua. Nah, untuk yang Y-max itu bisa kita ukur dari grafik kedua yang di tengah ini. Tinggal kita posisikan pada Y yang paling besar,
di sanalah titik tertinggi atau tinggi maksimumnya. Nah, bisa kita cek satu-satu, ini 36, 37, 38,5, 38,9, 39,09, 39,1. Oke, berarti tadi di titik Y 39,1 pada waktu 1,5049 sekon inilah untuk tinggi maksimumnya, atau bisa dihitung manual juga menggunakan rumus, karena memang dari Y sama T di komponen vertikal maupun horizontal kita bisa menghitung nilai kecepatan, yaitu V0 X dan V0 Y, yaitu dengan cara V0 X sama dengan X per T atau V0 Y sama dengan Y per T. Oke, di persamaan gerak parabola itu pasti ada kemiringan sudut sin theta dan cos theta. Nah, bagaimana cara kita menentukan sudutnya di sini? Nanti bisa pengguna atau user ukur menggunakan busur derajat atau download aplikasi di Play Store, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengukur kemiringan sudut. Bisa namanya angle meter ataupun yang lainnya. Kalau menggunakan busur derajat, tinggal diposisikan angka nolnya di titik yang ada di awal ini. Tinggal diposisikan dengan rata permukaan dengan lintasan warna kuning ini, nanti akan terbaca berapa sih kemiringan sudut yang dibentuk. Atau menggunakan aplikasi yang di-download di Play Store ataupun di App Store kalau untuk iOS, tinggal diposisikan saja menggunakan kamera HP, nanti akan bisa kita sesuaikan untuk menghitung berapa sih kemiringan sudut yang ada dari lintasan yang sudah muncul di video di sini. Jadi aplikasi ini nanti bisa untuk digunakan mengukur misalkan motivasi belajarnya, minat belajar, hasil belajar, atau misalkan keterampilan proses sains, atau misalkan eksperimen skill dari peserta didik atau siswa. Jadi nanti untuk guru ataupun dosen tinggal membuat lembar observasi atau lembar kerja untuk peserta didik, mencatat sekian pembacaan data jarak X dan T pada komponen horizontal, demikian pula pada komponen vertikal. Lalu nanti bisa dihitung variabel-variabel dari gerak parabola seperti Y max, X max, TY max, dan TX max. Oke, demikian untuk ulasan review dari aplikasi Promotrack. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.